Pagi cerah, langitnya biru, mentari bersinar, indah lestari. Izinkan saya buka dulu dengan sepatah kata dari hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Fitriani Prayogi dari mahasiswi Program Studi Administrasi Perkantoran Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Tadi perkenalan udah, selanjutnya udah. Terus kita mau ngapain nih, Kak? Oke. Pada kesempatan kali ini, aku pengen banget mengajak teman-teman semua nih untuk merenung dan berdiskusi bersama-sama mengenai satu hal yang dimana ini bisa merupakan fondasi penting untuk suatu negara ataupun bangsa, yakni pendidikan. Pendidikan bukan sembarang pendidikan, tapi kita membahas tentang pendidikan di era digital. Namun, ayo, tentang era digital, apa sih yang bahas di benak kalian itu tentang era digital? Ayo, ada yang tahu gak? Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kesenjangan akses pendidikan digital. Coba kalau kalian lihat ya di sekeliling kita saat ini, mulai dari detik ini, detik ini, menit ini, jam ini, ataupun hari ini, hampir semua kegiatan pembelajaran baik itu di sekolah-sekolah maupun di universitas-universitas atau perguruan tinggi itu sudah beralih transformasi ataupun beralih ke digital dengan menggunakan yang namanya LMS atau Learning Management System, ataupun bisa menggunakan platform lainnya seperti kayak Zoom Cloud Meeting, Google Meet, dan juga Microsoft Teams. Nah, dari situ kita tahu nih, dari yang sudah aku sebutin itu merupakan kemajuan yang sangat besar untuk saat ini. Tapi pertanyaannya nih, di benak kalian semua, apakah semua anak-anak di Indonesia saat ini itu mendapatkan akses yang sama? Tentu saja tidak, karena berdasarkan faktanya data dari Kemendikbudristek tahun 2023, hanya berapa persen? Ayo, hanya sekitar 40% sekolah-sekolah di daerah 3T. Kalian tahu nggak 3T itu apa? Tertinggal, terluar, dan terdepan, yang dimana masih mengalami keterbatasan akses internet dan penggunaan teknologi saat ini. Nah, itu berarti kan mungkin ada juga ya, dari jutaan ribu anak-anak itu bisa menggunakan akses internet ataupun teknologi, tapi masih ada loh di luaran jutaan itu yang masih kekurangan yang namanya akses internet tersebut ataupun bisa dibilang teknologi digital saat itu. Nah, maka dari itu kita gak mungkin dong mengeluh gitu ya, bukan mengeluh, lebih sering mengeluh tentang internet yang lemot, terus juga saat menggunakan Zoom, Gmeet, ataupun LMS dan lain-lainnya. Dan masih banyak juga orang-orang di luar sana yang perlu mendaki gunung dulu ataupun mencari akses tertinggi untuk mendapatkan atau bisa mengupload tugas dan menginstal tugasnya di sebuah platform lainnya seperti WhatsApp ataupun Google Classroom dan masih hal lainnya. Dan juga masih banyak anak-anak yang dimana keluarganya itu satu handphone beramai-ramai. Nah, maka dari itu, dari kesenjangan inilah bukan hanya disebabkan dari satu teknologi yang sama, yakni ada banyak faktor, salah satunya faktor ekonomi. Kenapa faktor ekonomi? Karena tidak semua keluarga mampu atau mumpuni yang dinamakan menyediakan gawai. Gawai apa sih, Kak? Nah, gawai itu adalah handphone, guys, dan juga pulsa data ataupun listrik yang stabil untuk anak-anak mereka untuk mendapatkan sebuah pendidikan. Nah, kedua, yang namanya minimnya pelatihan dan dukungan bersama guru. Dikarenakan banyak loh yang guru-guru itu belum terbiasa mengajar secara daring, terus juga memanfaatkan teknologi pendidikan secara maksimalnya, dan hasilnya proses pembelajaran itu menjadi kurang efektif sama sekali dan justru dapat menambah bebannya baik itu dari siswanya ataupun ke guru-guru ataupun dosen-dosennya. Nah, dari situlah ada yang
ketiga itu adanya namanya literasi digital. Bukan hanya siswa, tetapi juga orang tua yang masih banyak yang belum bisa memahami bagaimana sih cara ngajar ke anak-anak mereka di era digital saat ini. Dan terkadang pun mereka tuh menganggap menganggap semua orang sudah melek digital, padahal kenyataannya tidak semudah itu. Dan juga yang keempat itu adalah infrastruktur yang sangat menyimpang cukup jauh. Mungkin di kota-kota terbesar kayak Jakarta dan Jabodetabek itu sudah memasuki 5G, tapi sedangkan di kota-kota tertinggal kayak Papua ataupun di Nusa Tenggara itu lebih ke 2G yang dimana itu susah banget didapat dan juga perlu effort buat mereka untuk mendapatkan sinyal untuk mengupload dan menerima sebuah penugasan kuliah atau sekolahnya masing-masing. Nah, kalau misalkan ini dibiarkan secara terus-menerus dan kita nggak bisa bergerak sama sekali, itu bisa memiliki dampak yang sangat panjang dan sangat besar. Contohnya apa? Nah, contohnya itu meningkatkan angka putus sekolah, yang dimana karena siswa ataupun mahasiswinya itu merasa kayak dirinya itu masih kurang karena dibandingkan dengan siswa ataupun mahasiswi yang ada di daerah pusat-pusat kota. Dan juga yang kedua itu adalah kesenjangan, yang dimana mutu pendidikan antar daerah ataupun kota itu makin melebar secara luas, dan itu bisa menciptakan sebuah yang namanya ketimpangan atas kualitas SDM itu sendiri yang di masa ini dan masa ke depan lainnya. Dan juga ini sangat berbahaya bagi pembangunan bangsa khususnya di Indonesia. Dan tidak semua orang di Indonesia itu bisa mengejar dengan sebuah kecepatan yang sama, dan jika tidak ada yang namanya intervensi nyatanya, maka dari itu kita akan terus menciptakan jurang yang semakin dalam antara yang mampu dan yang tidak mampu. Lalu apakah ada solusinya? Tentu saja ada, dan harus dimulai dari dalam diri kita, dan juga perlunya yang namanya pendukung seperti pemerintah, terus masyarakat sekitar, swasta, dan sekitarnya. Dan pemerintahan itu punya sebuah tanggung jawab yang sangat besar, terkhususnya untuk membangun sebuah infrastruktur, dan infrastruktur yang digital di daerah 3T. 3T itu terdalam, terluar, dan terdepan. Dan dari pembangunan itu tidak akan cukup kalau tidak disandingkan atau dibarengi dengan yang namanya sebuah pelatihan. Pelatihan untuk siapa? Pelatihan untuk guru dan subsidi kuotanya untuk siswanya atau mahasiswinya, dan sebuah penyediaan sebuah gawai ataupun teknologi informasi yang murah untuk siswa itu sendiri. Tetapi ada juga komunitas pendidikan yang bisa ikut berperan secara langsung yang dimana itu bisa banyak menggerakkan sebuah relawan yang itu dapat menggalang dana ataupun sharing pendidikan, dan juga untuk membagikan sebuah perangkat belajar mereka untuk anak-anak tertinggal mereka. Dan itu juga kita jadi sebuah bagian dari yang bisa dibilang cukup baik untuk mereka, untuk donatur dan pengajar sukarelawan. Terus juga adanya sekedar menyebar informasi agar lebih banyak yang peduli mengenai pendidikan saat ini dan khususnya di era digital saat ini. Lalu yang terakhir ada namanya kampus dan organisasi pemuda dan sebuah perusahaan swasta ataupun non swasta yang juga bisa berkolaborasi melalui dengan programnya mereka, yaitu CSR atau Corporate Social Responsibility. Dari mana program CSR ini tuh sebuah kesempatan buat mereka semua untuk memperluas jangkauan pendidikan secara digital untuk saat ini. Dan tentu saja kita semua para generasi muda itu punya sebuah tanggung jawab yang moral untuk tidak hanya menjadi pengguna teknologi saja, tetapi juga dapat menyebarkan sebuah manfaat yang sangat besar dengan membuat konten edukatif, terus juga jadi relawan digital, serta atau mengajar anak-anak sekitar yang butuh bantuan. Dan itu pun kita bisa menjadi sebuah bagian dari perubahan yang nyata. Nah, maka dari itu teman-teman semua, pendidikan adalah sebuah fondasi yang penting
sangat terpenting bagi masa depan anak-anak, dan akses terhadap pendidikan ini pun yang harus setara dan juga adalah hak setiap anak bangsa, dan itu bukan hanya sekedar slogan tetapi harus bukti nyata. Dan di era digital saat ini seharusnya kita lebih dekat dengan yang namanya kesetaraan, terus bukan semakin jauh dari kesetaraan tersebut. Maka dari itu, ayo mari kita renungkan bersama tentang siapa yang tertinggal di balik kemajuan ini, serta apa sih yang lebih penting dan apa yang bisa kita lakukan meski sekecil apapun untuk membantu mereka mengejar impian mereka. Karena di balik setiap anak yang tidak bisa sekolah karena ketiadaan akses ataupun yang lainnya, ada mimpi yang setinggi mungkin yang tak pernah terwujud, dan jika tidak kita lakukan bersama-sama. Mungkin itu saja, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam pendidikan untuk kita semua. Bye.